Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayo ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga dimuliakan Allah. Kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, sebuah tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan, kita masih di surat Al-Fath. Kita terakhir sudah menyelesaikan dari ayat 24 sampai ayat 26. Tinggal kita tinggal kita ambil faidah yang bisa kita petik dari ayat ini. Ya, tinggal kita ambil faidah yang bisa kita petik dari ayat ini. Di antaranya 24, Allah katakan, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alaihim. Dialah Allah yang menahan tangan mereka dari kalian dan menahan tangan kalian dari mereka di lembah Mekah setelah Allah menjadikan kalian menguasai mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, di antaranya hikmah Allah kadang tidak diketahui oleh manusia kecuali setelah lewat beberapa waktu. Hikmah dari takdir Allah kadang tidak diketahui oleh manusia kecuali setelah berlalunya beberapa waktu. Allah misalkan, contohnya dalam ayat ke-24 ini kan menyinggung tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika itu Allah tahan tangan orang musyrik sehingga tidak menghabisi orang muslim, dan Allah tahan tangan kaum muslimin untuk tidak juga menghabisi orang musyrik, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian ini maslahatnya, hikmahnya ketika itu tidak diketahui oleh banyak sahabat Nabi, baru diketahui setelah terjadi beberapa waktu. Ternyata dari hasil perjanjian Hudaybiyah banyak kemaslahatan yang didapatkan kaum muslimin. Di antaranya apa? Ada yang tahu? Tersebarnya Islam di berbagai penjuru Arab. Jadi yang tadinya Mekah dan Madinah, Mekah musyrikin Quraisy, Madinah kaum muslimin mau perang, gak jadi. Yaudah, sepakat 10 tahun kita damai, tidak ada gencatan senjata. Umat Islam diperbolehkan dakwah di seluruh penjuru Jazirah Arab. Nah, dengan adanya perjanjian itu, hikmahnya apa? Yang tadinya Islam cuma di Madinah, ternyata nyebar kemana-mana, nyebar ke pinggiran kota Mekah, sehingga akhirnya apa? Ujung-ujungnya Mekah pun masuk Islam, ya, penduduk Mekah masuk Islam. Nah, ini hikmah ini hanya diketahui setelah terjadinya perjanjian tersebut beberapa waktu, ya Bapak ya. Maka inilah, dari sini kita bisa ambil faedah juga, kita harus berprasangka baik kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Yakinilah apa yang Allah takdirkan kepada kita pasti itu baik, pasti ada hikmahnya, walaupun kita belum menemukannya. Biasanya hikmahnya terjadi setelah berlalu beberapa waktu, berapa tahun, berapa puluh tahun, baru sadar, oh iya ya, Allah nakdirkan begini, ternyata hikmahnya begini. Sepahit apapun itu, musibah, bencana nih, pahit kan musibah kan? Pahit nggak? Pahit kan? Kadang kita baru merasakan hikmahnya setelah lewat beberapa waktu. Oh, seandainya saya begini, tentu saya akan begini. Ya. Kalau Allah tidak menakdirkan musibah, mungkin saya dapat musibah yang lebih berat. Nah ini Bapak ya, maka selalu berprasangka baik kepada Allah. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua juga yang bisa kita petik dari ayat tadi, yaitu Allah, di antara sifat yang Allah miliki yaitu basir. Melihat. Allah Maha melihat, ya.
Nah, itu dua faidah ya. Lalu kita lanjutkan yang bawahnya, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ay yablugha mahillah. Mereka lah orang-orang yang kafir dan menghalangi kalian dari Masjidil Haram dan juga menghalangi hewan hadyu untuk sampai ke tempatnya, yaitu di kota Mekah. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya apa terkait ini wal hadya ma'kufan ayyablugha mahillah ya. Jadi hadyu itu disembelihnya di kota Mekah. Hadyu disembelihnya di kota Mekah. Siapa yang membawa hewan hadyu? Hadyu itu binatang yang disembelih bagi orang yang melaksanakan dua manasik haji. Pertama, haji tamattu, yang kedua qiran. Tamattu apa Bapak? Tamattu itu umroh dulu, tahallul pakai pakaian biasa, setelah itu pakai pakaian ihram lagi untuk haji. Tamattu. Atau qiran. Qiran itu artinya menggabungkan niat haji dan umroh dalam satu rangkaian. Ini juga harus membawa hewan hadyu Bapak ya. Nah, itu ya. Jadi hadyu itu disembelih di tanah suci. Dan juga hadyu juga disyariatkan bagi orang yang terkurung sehingga tidak bisa masuk tanah suci. Orang sudah melaksanakan manasik, sudah melaksanakan ihram, mau masuk tanah suci ternyata terhalang. Misalkan dikepung musuh atau dihadang musuh sehingga tidak bisa masuk ke tanah suci. Maka disyariatkan nyembelih hadyu. Seperti siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan mau umroh kan, udah bawa hewan hadyu. Ternyata dihadang oleh musyrikin Quraisy, nggak boleh masuk. Suruh kembali lagi tahun depan. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Nabi sembelih hewannya di situ. Nah, ini Bapak ya. Jadi kalau bagi siapa yang terkurung atau terhalangi dari memasuki tanah suci setelah ihram, maka hendaknya dia menyembelih hadyu, hewan yang tadi ya. Nah, ini tentang hadyu untuk haji tamattu dan haji qiran. Lantas bagaimana dengan umrah? Apakah disyariatkan menyembelih hadyu setelah umrah? Gimana? Ada pendapat? Kalau haji kan ada tamattu sama qiran. Kalau umrah mana saya? Nah, ini penting juga, bisa jadi pertanyaan loh. Kalau umrah gimana nih? Ada hadyunya nggak? Ada Jess? Ada? Kalau nggak melanggar? Nggak ada. Ada. Tapi kalau bawa hewannya dari negerinya, atau pokoknya intinya bukan ketika nyampe tanah suci baru cari hewan itu kan, tapi bawa. Contohnya Nabi bawa hewan hadyu dari mana? Madinah kan? Dari Mikot Dzul Hulaifah terus dibawa nyampe Hudaybiyah, ternyata dihadang. Akhirnya nyembelih di situ. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini termasuk sunnah mundathirah, sunnah yang udah punah, artinya udah mulai ditinggalkan. Jadi yang sunnah Bapak kalau bagi yang umroh menyembelih hadyu kalau memang dia bawa dari kampungnya atau intinya dari luar kota Mekah ya. Sebelumnya kan kalau luar kota Mekah bawa, maka setelah umroh disembelih. Tapi kalau seorang tidak bawa hewan apa-apa, selesai umroh lalu pengen nyembelih hewan hadyu, ini tidak disyariatkan. Jelas ya bedanya antara orang yang bawa hewannya dari kampungnya atau dari luar tanah suci dengan orang yang nggak bawa apa-apa. Kalau yang bawa hewannya dari kampungnya atau dari luar tanah suci lalu masuk Mekah, setelah umroh dia disyariatkan nyembelih hewan hadyu, dan ini termasuk sunnah yang sudah ditinggal. Artinya kalau kita menghidupkan pahalanya besar.
Ini kalau yang bawa dari luar tanah suci atau dari kampungnya atau dari mikot. Adapun yang tidak bawa sama sekali, misalkan umroh seperti kita nih, ikut travel umroh, berangkat ke Mekah. Atau nggak bukan dari kampung lah. Kita udah nyampe misalkan apa Madinah kan? Kan biasanya jamaah umroh kalau Indonesia sebagian Jeddah, ada yang Madinah. Dan nyampe Madinah, kita nggak ada niatan nyembelih haji. Kita nyampe Dzulhulaifah atau Bir Ali istilahnya mikotnya, niat ihram berangkat umroh. Kita nyampe ini apa Masjidil Haram, tawaf, sa'i, lalu cukur rambut. Setelah itu mikir, saya pengen nyembelih hewan haji. Carilah. Disyariatkan nggak? Nggak disyariatkan. Kecuali kalau kita bawa dari tadi dari mikotnya penduduk Madinah, Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, gitu. Tapi setelah apa itu? Atau mereka itu apakah nanti umroh bawa kaki juga? Nabi setelah itu udah nggak ada, itu terakhir. Haji, maksudnya haji atau umroh? Umroh Nabi setelah itu nggak umroh lagi, cuman haji aja. Dan haji pun sekali, Nabi sekali dan terakhir perpisahan. Nah itu Bapak ya, kita lanjut. Itu faidah dari ayat yang berapa tadi? 25 ya. Ya. Lalu berikutnya walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatul lam ta'lamuhum an taqauhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm. Kalau saja tidak ada laki-laki yang beriman dan wanita-wanita beriman yang tidak kalian ketahui, lalu kalian membunuh mereka sehingga kalian mendapatkan dosa tanpa diketahui, tentu Allah tidak akan menahan kalian. Nah, dari sini kita bisa ambil faidah berharganya darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan ya dengan atau tanpa alasan yang dibenarkan, nggak boleh ya. Makanya Allah larang kaum muslimin untuk menyerang ke dalam kota Mekah, karena di Mekah ada orang-orang muslim yang menyembunyikan keislamannya. Seandainya tidak ada orang yang orang muslim di situ, tentu Allah izinkan Rasulullah dan para sahabat menyerang kota Mekah. Cuma di situ ada muslim yang menyembunyikan keimanan. Bisa jadi seorang sahabat melemparkan panah, ternyata kenanya muslim, dan itu tentu saja perkara yang besar ya. Makanya disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh lenyapnya dunia, langit bumi ini lenyap, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim, Pak ya. Ya, jadi ahlu sunnah harus mengetahui ini ya. Makanya kita tidak ridho disamakan dengan teroris, Bapak. Nah, katanya orang-orang Wahabi teroris. Kita kata enggak. Kita nggak rela dikatakan sebagai teroris. Teroris itu orang yang mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Kita enggak. Jangankan menumpahkan darah, menyakiti, melukai aja nggak boleh. Jangankan menyalakan bom, menyalakan rokok saja enggak. Ya enggak. Alusnya jangankan menyalakan bom, nyalakan rokok aja enggak kan? Artinya Ahlus Sunnah sangat berhati-hati terkait dengan darah kaum muslimin ya, nggak sembarangan serang, asal lukai dan semacamnya. Nah, kita lanjut. Lalu Allah katakan setelahnya, lau tazayyalu la'adzabana alladziina kafaru minhum 'adzaban alima. Kalau saja mereka berpisah dari orang kafir, tentu kami menyiksa orang-orang kafir di antara mereka dengan siksa yang pedih. Ini menunjukkan di antara sebab tertundanya siksa karena masih ada orang-orang beriman. Jadi ketika orang kafir campur dan orang beriman ini masih mohon ampun pada Allah, Allah pun tunda siksa, Bapak ya. Maka di antara sebab Allah menunda siksa Bapak, kalau ada orang beriman yang istighfar. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, wahum yastaghfirun, ayatnya setelahnya, Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan mereka masih istighfar. Jadi Allah tidak akan menyiksa orang beriman sedangkan mereka bukan wa ma kana Allahu 'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu
Wa ma kana liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan nyiksa mereka sedangkan engkau masih di tengah-tengah mereka. Engkau ini siapa? Nabi. Nabi masih di tengah, masih ngajak dakwah. Ini juga Bapak menunjukkan di antara penyebab tertundanya bencana selama masih ada dakwah. Nabi kan dakwah kan? Kalau Nabi cuma diam aja, ya bisa aja turun. Karena Bapak, Nabi ini bukan cuma soleh, tapi muslih. Semata-mata soleh nggak menghalangi turunnya siksa. Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul soleh, ya tidak? Orangnya baik kan? Ya kan? Tapi nggak ngajak orang lain baik kan? Ya nggak? Nah, setelah resmi menjadi Nabi Rasul, baru jadi muslih. Muslih itu artinya orang yang memperbaiki orang lain. Soleh artinya baik, sedangkan muslih ingin menjadikan orang lain baik. Nah, ketika Nabi soleh tidak dimusuhi, ya tidak. Tapi ketika Nabi jadi muslih, berusaha memperbaiki, barulah dimusuhi. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau menyaksikan orang rajin ke masjid, cuma sibuk dengan diri sendiri, rajin baca Quran, orang senang, oh ini soleh. Tapi ketika orang ini, Pak, jangan melakukan maksiat, Pak, jangan melakukan syirik, apa yang terjadi? Langsung darahnya mendidih. Nah, itu udah beda. Dan itu udah terjadi pada Nabi kita. Kalau Nabi waktu sebelum menjadi Nabi dan Rasul soleh, nggak diganggu kan? Tapi setelah turun perintah menyampaikan wahyu, barulah terjadi gejolak di situ di masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah. Jadi tadi Allah katakan, dan Allah tidak menyiksa, dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sedangkan mereka masih minta ampun. Nah, ini menunjukkan juga Bapak, di antara penyebab tertundanya bencana yaitu istighfar. Kita mohon ampun pada Allah. Banyak mohon ampun, ya Allah, ampunilah kami ya Allah karena kelalaian kami, ya Allah, ampunilah kami kalau selama ini di tengah-tengah kami ada maksiat, ya Allah. Terus minta ampun Bapak ya. Itu salah satu sebab tertundanya tertundanya bencana datang ke kita. Lalu faedah berikutnya, yang sebab yang di bawahnya, irja'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ingatlah ketika orang-orang kafir menjadikan atau menanamkan di dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah pun menurunkan ketenangannya kepada Rasul dan kepada orang-orang beriman. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah tercelaknya hamiyah. Hamiyah bisa datang kesombongan, fanatisme, jahiliyah. Fanatisme apa? Kelompok, suku, dan semacamnya. Marah karena sukunya. Marah karena istilahnya faktor mungkin bangsanya, atau ini bukan karena Allah, bukan marah karena Allah, tapi marah semata-mata karena kesukuan, fanatik kesukuan. Terlepas dia muslim atau enggak, pokoknya kalau suku saya diinjak, saya bangkit. Nah, ini namanya apa? Hamiyatul jahiliyah, Bapak ya. Ya, kita benci, cinta dan bencinya bukan karena faktor suku, tapi karena apa? Allah ya. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan cinta dari Allah. Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sungguhnya perlindungan Allah hanya bisa diraih dengan demikian. Artinya kalau kita ingin dapat cinta Allah, perlindungan dari Allah, terapkan itu, cinta dan benci karena Allah. Saya suka orang ini karena dia taat kepada Allah, bukan semata-mata satu suku, satu daerah, satu kampung. Saya benci orang ini karena dia maksiat, kufur, bukan karena beda suku, beda daerah, beda tempat tinggal. Ini Bapak ya, inilah yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita, cinta dan benci karena Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik tadi, fanzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ketenangan itu hanyalah didapatkan dari Allah dan dengan menaati Allah.
Makanya di sini Allah katakan Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan orang beriman. Artinya ketenangan yang sesungguhnya dari Allah dan hanya dengan nabi Allah, bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah ya. Lalu faedah berikutnya wa alzamahum kalimat taqwa, dan dia mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Apa itu kalimat takwa? Apa? La ilaha illallah ya. Kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Ini Bapak ya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka orang yang paling pantas dan paling patut untuk itu. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini faedah yang bisa kita petik dari kalimat ini. Di antara sifat yang Allah miliki yaitu ilmu, mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, ini. Lalu berikutnya, sudah di situ ya? Di situ. Sampai 3 ini kan? Ya, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membuktikan kepada Rasulnya mimpinya dengan benar. Allah telah membuktikan kepada Rasulnya mimpi yang benar. La tadkhulunal masjidal harama insya'allahu aminin. Sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram insya'allah dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, lalu dalam keadaan mencukur rambut kalian atau memendekkannya. La takhafun, dan kalian pun tidak takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah pun mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah menjadikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia menjadikan itu unggul di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, kita bahas sampai sini. Di sini Allah katakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membuktikan kepada Rasulnya mimpi yang benar. Allah telah membuktikan kepada Rasulnya mimpinya dengan benar. Maksudnya mimpi apa ini? Iya. Nah, di sini kata Imam Al-Mahali ada keterangannya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum amal Hudaybiyah qabla khurujihi annahu yadkhulu Makkah huwa wa ashabuhu aminin wa yuhalliquna wa yuqassirun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi di tahun Hudaybiyah, tahun perjanjian Hudaybiyah, sebelum beliau keluar ke Hudaybiyah. Ketika itu beliau bermimpi, beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dalam keadaan aman. Maksudnya tidak ada peperangan, ya, tidak ada pertempuran. Nah, kemudian dalam keadaan mereka, para sahabat, Rasul dan para sahabat mencukur rambut mereka, dibotak dan memendekkan. Artinya ada yang dibotak dan ada yang cuma dipendekkan.
Fa'akhbaru bidzalik. Ini dalam apa? Mimpi kan? Dalam mimpi Rasul dalam mimpi diperlihatkan, beliau dengan para sahabat masuk kota Mekah, nggak ada peperangan, aman. Beliau tawaf apa? Setelah itu beliau pun tahallul, mencukur rambutnya. Sebagian ada yang memendekkan rambutnya. Nah, fa'akhbaru bidzalik ashabahu fafarihu. Maka beliau pun mengabarkan mimpinya itu kepada para sahabat. Maka para sahabat pun merasa bergembira. Mereka sangat senang mendengar mimpi Nabi. Kenapa? Kenapa kira-kira senang? Ya karena mimpi Nabi pasti, itu wahyu, Bapak ya. Kalau mimpi saya nggak bisa dipastikan. Tapi kalau mimpi Nabi pasti benar, itu wahyu dari Allah ya. Maka ketika para sahabat dengar Nabi kita bermimpi, dalam mimpi kita masuk kota Mekah, nggak ada peperangan, kita sebagian kita tawaf, lalu setelah itu tahallul, mencukur rambut, sebagian mendekkan, para sahabat Masya Allah senang, artinya kita akan masuk kota Mekah. Ini mimpi kan? Nah, mereka udah senang. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Di sini kata Imam Al-Mahalli, falamma kharaju ma'ahu wa saddahum al-kuffar bil Hudaybiyah wa raja'u wa syaqqa 'alaihim dzalik wa raba ba'dul mu'minin nazalat. Jadi tatkala Rasulullah mengabarkan pada para sahabatnya tentang mimpi itu, mereka bergembira. Lalu ketika kaum muslimin, Nabi dan para sahabat keluar bersama Nabi dan kemudian dihalangi oleh orang kafir di Hudaybiyah, akhirnya apa? Mereka pun kembali dan itu terasa berat bagi mereka. Bagi siapa? Para sahabat, karena katanya Rasul mimpi masuk Mekah, loh kok ini malah balik. Nah, terasa berat. Nah, ini para sahabat aja begitu Bapak. Bagaimana pula kalau kita hidup di zaman itu? Ya. Para sahabat merasa berat. Bahkan di sini disebutkan sebagian orang munafikin jadi makin ragu. Nah, berarti Muhammad benar nggak Rasulullah? Ragu. Katanya mimpi masuk Mekah, tapi kenyataannya nggak masuk Mekah. Akhirnya apa? Setelah mereka mengalami itu, merasa berat, sebagian orang ragu, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, Bapak ya. Artinya ketika turun ayat ini, Mekah belum apa? Belum ditaklukkan ya. Jelas Bapak ya. Jadi dialah Rasul. Allah telah membenarkan Rasulnya, membuktikan Rasulnya tentang mimpinya dengan benar. Lah apa mimpinya? La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah. Sungguh kalian akan masuk Masjidil Haram insyaallah. Insyaallah artinya jika Allah mendaki. Lit tabarruk, ini dalam rangka mendapatkan berkah, ucapan insyaallah. Bukan artinya ragu. Apa mungkin Allah ragu, Bapak? Kalau kita berpendapat Allah ragu, wah bahaya ini. Kita udah sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi memberikan beberapa sifat kepada Allah, sifat yang tidak layak bagi Allah. Di antaranya Allah nyesal, katanya. Iya. Saya pernah debat dengan seorang ngakunya muslim, namanya Abu Abdullah. Tapi dia tulisannya mungkar sekali. Dia mengatakan Allah nyesal. Seandainya Allah menyaksikan keadaan manusia sekarang, tentu Allah nyesal menciptakan mereka. Nyesal katanya, naudzubillah min dzalik. Ini nyesal kan berarti sifat apa? Kelemahan kan? Artinya Allah tidak tahu sebelumnya. Ya tidak apa-apa. Kalau orang nyesal kan gini, saya mau ini nggak nyampe, nyesal saya pergi ke sana, udah habis bensin ini, ya kan? Berarti saya tidak tahu kan? Berarti ketika kita katakan Allah sudah menciptakan ini makhluk lalu nyesal, berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Itu sama saja menyatakan Allah bodoh, ya kan? Nah, itu sifat yang tercela, nggak mungkin ada pada Allah. Ya, jadi itu ya. Allah katakan sungguh kalian akan masuk Masjidil Haram insyaallah aminin, dalam keadaan aman. Muhalliqina rusakum, kalian masuk dalam keadaan mencukur rambut kalian. Maksudnya apa? Semua rambutnya dipangkas habis. Wa muqassirin, dan juga memendekkan ba'da syururiha, yaitu
memangkas sebagian rambut kalian. Jadi ketika ihram kita pelaksanaan haji dan umroh, kita setelahnya kan tahallul. Nah, tahallul ini bisa dengan cara dibotak habis semua rambutnya atau dipendekkan. Yang paling bagus botak, karena dalam hadis Nabi sampai mendoakan 3 kali orang yang botak semoga diampuni oleh Allah. 3 kali baru setelah itu yang memendekkan rambut. Ya, kita lanjut lagi. Sungguh, jadi Allah sudah membuktikan kepada Rasulnya mimpinya yang benar bahwa kalian akan masuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, mencukur rambut kalian atau memendekkannya, la takhafun, dalam keadaan kalian tidak takut selama-lamanya. Artinya masuknya bukan dalam keadaan was-was, dalam keadaan aman sebagai pemenang, Bapak ya. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya apa? Fisul. Allah mengetahui dalam perjanjian Hudaybiyah kemaslahatan yang tidak kalian ketahui. Artinya gini, sebagian sahabat ketika Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, sebagian sahabat menandatangani apa? Berat. Kayaknya ini merugikan. Iya, tidak menerima, merugikan. Sampai Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab sampai apa? Resah, nggak puas dengan perjanjian Hudaybiyah. Sampai nanya, gimana kok bisa kayak gini? Nanya kepada Rasulullah, nanya kepada Abu Bakar. Sekelas Umar, kan? Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita hidup bersama surga ya, masa? Di antara isi perjanjiannya kan, kalau kaum muslimin ada orang dari Madinah murtad kembali ke Mekah, nggak dikembalikan. Tapi kalau ada orang muslim di Mekah lari ke Madinah, harus ini kan merugikan kan, merugikan masa sekilas gitu kan. Masa kan kayak gitu kan, masa perjanjian seperti ini ditandatangani. Namun Rasulullah ketika menandatangani itu berdasarkan wahyu, dan apa yang Allah wahyukan pasti baik, Bapak ya. Makanya di sini Allah katakan Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah mengetahui kebaikan dari perjanjian tersebut dalam keadaan para sahabat tidak mengetahui ya. Lalu faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah menjadikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Allah menjadikan sebelum itu, sebelum apa? Masuk ke kota Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah, Allah menakdirkan kemenangan yang dekat. Apa itu kemenangan dekat di sini? Huwa Fathu Khaybar, yaitu penaklukan Khaybar. Wa tahaqqaqatir ru'ya fil 'amil qabil, dan mimpi tersebut terwujud di tahun. Nah, ini Bapak ya, nggak ada yang tahu kan. Sekali lagi, hikmah dari takdir Allah tuh baru kita ketahui biasanya. Kita soal kenapa kita harus begini, kenapa saya harus kecelakaan seperti ini, saya kan harusnya udah kesini. Kita nggak tahu hikmahnya, kecuali kalau sudah lewat berapa waktu, berapa bulan, berapa tahun. Oh iya ya, seandainya saya nggak kecelakaan, bisa jadi saya dapat kecelakaan yang lebih berat, misalkan gitu Pak ya. Nah, pasti ada hikmahnya Bapak ya. Makanya selalu semoga kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Nah itu, lalu Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk wa dinil haq, dan agama yang benar. Dialah yang mengutus rasulnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad, dengan petunjuk. Di sini Imam Al-Mahalli tidak menafsirkan petunjuk apa, agama yang benar itu apa. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ini dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah, huda, petunjuk di sini maksudnya ilmu yang bermanfaat. Sedangkan agama yang benar maksudnya amal soleh. Tuh Bapak ya. Allah mengutus rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu dan amal. Karena kalau cuma ilmu tanpa amal, gimana? Seperti orang Yahudi. Kalau beramal tapi tanpa ilmu, seperti Nasara ya.
Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, supaya Allah menjadikan agamanya, agama yang benar itu di atas segala agama, menjadikan agamanya unggul di atas semua agama. Ala jami'i baqil adyan, di atas semua agama yang tersisa. Agama apa dia? Yahudi, Nasara, Majusi, semua agama ya Pak ya, zaman itu. Nah itu, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menjadikannya unggul di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saksi apa? Annaka mursalun bima dzukir. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwa engkau diutus dengan semua tadi. Dengan apa tadi? Semua tadi. Petunjuk dan agama yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Nah itulah Bapak ya, dua ayat. Nah dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, mimpi Nabi itu pasti terjadi, benar dan pasti terjadi, karena itu wahyu dari Allah. Itu pertama ya. Kalau mimpi kita bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kalau mimpi Nabi itu wahyu, dan itu pasti terjadi. Itu faedah pertama. Faedah kedua, terwujudnya mimpi Nabi tidak mesti segera setelah mimpi itu terjadi. Terwujudnya mimpi Nabi tidak langsung segera setelah mimpi itu terjadi. Artinya bisa jadi terwujudnya, contohnya ini, mimpi baru 1 tahun berikutnya terwujud Bapak ya. Jadi inilah yang tidak diketahui oleh para sahabat. Para sahabat ketika dengar Nabi mengabarkan, saya mimpi masuk Masjidil Haram, kita pakai pakaian ihram, kita tawaf, lalu kita tahallul. Para sahabat kira, oh ketika itulah akan masuk Makkah. Ternyata terwujudnya kapan? Setahun berikutnya. Nah itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, bolehnya mengucapkan insya Allah pada perkara yang pasti terjadi. Jadi insya Allah itu tidak mesti untuk sesuatu yang ragu-ragu Bapak. Misalkan ada orang undang saya, nanti ada acara buka kado ya, ya insya Allah. Kalau insya Allah ini berarti ada ragunya kan, bisa jadi kan. Tapi insya Allah juga bisa untuk perkara pasti terjadi. Misalnya gini, kita misalkan kaum muslimin, kita pasti misalnya insya Allah menang melawan ini. Nah insya Allah ini nggak mesti menunjukkan ragu, tapi menunjukkan pasti terjadi. Kalau memang Allah sudah kabarkan ini pasti terjadi, lalu mengucapkan insya Allah. Mengucapkan insya Allah ini dalam rangka tabarruk saja Bapak ya, cari berkah Bapak ya. Nah dari sini juga kita bisa mengambil faedah terkait dengan permasalahan akidah Bapak. Sudah habis waktu itu? Jangan lagi. Bolehnya mengucapkan insya Allah dalam masalah iman. Apa? Bolehnya mengucapkan insya Allah dalam masalah iman. Maksudnya apa? Kita boleh menyatakan saya mukmin insya Allah. Boleh. Maksudnya gimana? Ya boleh. Kita saya mukmin, saya orang beriman insya Allah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa sekte yang berbeda dengan Ahlus Sunnah dalam hal ini. Sekte Asy'ariyah dan Kullabiyah berpendapat wajib mengucapkan insya Allah. Saya mukmin insya Allah, ini hukumnya wajib. Kalau Ahlus Sunnah berpendapat boleh. Boleh artinya apa? Bisa dikerjakan, bisa tinggalkan. Kalau Asy'ariyah berpendapat wajib dan Kullabiyah. Yang ketiga, Maturidiyah, Jahmiyah, Murji'ah, kebalikannya, haram mengucapkan insya Allah. Bahkan saking ekstrimnya Maturidiyah Bapak sampai berpendapat kalau ada orang yang berpendapat boleh mengucapkan saya mukmin insya Allah, atau berpendapat wajibnya seorang berkata saya mukmin insya Allah, nggak boleh sholat di belakangnya. Nggak boleh sholat di belakangnya, karena orang ini dianggap
kafir karena ragu. Kok saya mukmin insya Allah? Berarti kamu ragu dengan keimanan kamu, nggak boleh jadi imam. Dan ini terjadi pada orang-orang Maturidiyah, dan Maturidiyah banyak tersebar di kalangan orang-orang mazhab Hanafi, Bapak. Makanya jangan heran di sebagian buku mazhab Hanafi ada yang berpendapat tidak sah sholat di belakang penganut mazhab Syafi'i. Ya, nanti insya Allah pembahasannya akan kita bahas pada waktu berikutnya. Seru ini ya, karena udah adabnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.